Halo Puzzle Lovers, kembali lagi bersama saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Modular Sandwich yang dibuat oleh JC Goddard. Jadi ini adalah varian Sudoku yang menggabungkan modular lines, kemudian ada sandwich, dan kemudian ada satu peraturan lagi yang sangat menarik banget sih. Jadi di peraturan terakhir ini kita punya tiga kelompok angka gitu. Eh, Tiga kelompok angka ini dibagi berdasarkan residu modulo tiganya. Dan angka pada kelompok yang sama ini tidak boleh bersentuhan gitu secara ortogonal atau horizontal atau vertikal lah bahasanya. Dan ya, kalau sepengetahuan saya sih peraturan ini saya yang buat ya. Cuman ya saya mungkin aja salah sih. Tapi sepengetahuan saya sih saya belum pernah melihat puzzle dengan peraturan ini sih sebelum saya membuat variannya. Setidaknya peraturan dengan kita punya tiga kelompok dan masing-masing kelompoknya ini tidak boleh bersentuhan secara ortogonal gitu. Setidaknya itu saya yang buat sih, pengetahuan saya ya. Cuman saya bisa aja salah. Oke, dan ya langsung saja kita melihat untuk peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link di deskripsi di bawah. Oke, untuk peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku, kemudian petunjuk di luar grid menunjukkan jumlah angka yang diapit di antara 1 dan 9 di baris atau kolom tersebut. Kalau kita lihat contohnya, misalkan ada 1 dan 9 di sini, maka dua petak ini akan berjumlah 8 gitu. Kemudian kita punya modular lines, tadi sandwich ya, peraturan sandwich. Sekarang kita punya modular lines. Setiap kumpulan tiga petak yang berurutan di sepanjang garis harus berisi satu set lengkap residu modulo 3, yaitu salah satu dari 147, satu lagi dari kelompok 258, dan satu lagi dari kelompok 369. Jadi ini peraturannya mirip-mirip sama entropic lines ya, cuman dari kelompoknya itu dari residu modulo 3. Jadi misalkan di tiga petak ini kita harus punya satu angka dari angka 147, satu angka dari 258, dan satu angka dari 369. Misalkan contohnya aja mungkin seperti ini gitu. 147, 369 dan 258 di tiga petak ini. Sama juga di tiga petak, seluruh tiga petak ini, kumpulan tiga petaknya, dan seterusnya. Kemudian angka dari residu modulo 3 yang sama tidak boleh bersentuhan secara ortogonal. Jadi kalau kita punya 147 di sini, kita tidak boleh memiliki angka 147, kita tidak boleh menempatkan angka 147 di semua petak yang bersentuhan secara ortogonal, yaitu vertikal atau horizontal. Karena ya, karena dia berada dalam residu yang sama. Oke, langsung saja kita mulai restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, untuk modular lines itu logikanya itu jadi kita misalkan kalau contohnya aja ya, kita punya 147 di sini. Kelompok 147. Misalkan di sini kelompok 369 dan di sini kelompok 258. Ini contoh aja ya. Misalkan seperti ini. Dan di tiga petak ini kemudian kita pasti butuh kelompok yang warna biru dong. Maka ini akan menjadi biru atau 147. Di tiga petak ini kita bakal butuh warna kuning. Dan di tiga petak ini kita butuh yang warna merah, kelompok warna merah. Sehingga kalau kita lihat di sini, pattern ini bakal selalu berulang gitu. Kalau ini biru, ini kuning, ini merah, ini bakal selalu biru, kuning, merah, biru, kuning, merah, biru, kuning, merah, biru, kuning gitu. Jadi walaupun kita nggak tahu angka atau kelompoknya seperti apa, tapi kita tahu bahwa pola ini bakal selalu berulang gitu pada sepanjang garis ini, dan kita bisa melakukan coloring yang seperti ini gitu. Biru kuning merah, biru kuning merah, biru kuning merah. Yap. Oke, dan sekarang kita bisa melakukan coloring di mana kalau kita punya uh, dua warna yang berbeda dan secara diagonal seperti ini, kita bisa langsung menempatkan angka ini. Karena ini tidak bisa warna biru dan warna merah, sehingga dia menjadi kuning.
ini sekarang bersentuhan dengan kuning dan merah sehingga menjadi biru. Ini harus menjadi merah. Dan ya, kita bisa melakukan coloring terus sehingga mendapatkan banyak warna ini. Sepertinya ya. Ini menjadi kuning, ini menjadi biru, ini menjadi merah, ini menjadi kuning. Kemudian kita butuh warna merah di sini, kita butuh warna biru di sini. Wow, approachable ya puzzle ya, cukup approachable. Dan di baris ini kita sudah punya 3 biru, kita sudah punya 3 kuning, dan maka ini menjadi merah karena kita hanya punya 3 warna biru, 3 warna kuning, dan 3 warna merah pada setiap baris, kolom, dan kotak 3x3. Sama juga untuk baris ini kita akan butuh warna biru. Oke. Baris ini belum sih. Oke, mungkin kita sudah saatnya untuk melihat sandwichnya kali ya. Oh enggak, masih bisa. Ini bersentuhan dengan biru merah sehingga ini menjadi kuning, dan wow, makin banyak ya ternyata. Masih ada banyak yang bersentuhan secara diagonal ini. Wow, langsung dapat banyak banget ya secara coloring. Dan iya, ini bisa lanjut nih. Ini bersentuhan kuning dan biru. Ini sentuhan dengan warna kuning merah. Wow, langsung dapat banyak banget coloringnya. Memang ini apa ya, varian ini peraturannya memang cukup kuat sih ya, dalam ketika kita mendapatkan warna kita bisa langsung mendapatkan lumayan banyak warna yang bisa kita dapatkan kalau sepengalaman saya ya. Dan petak ini akan bersentuhan dengan warna biru dan merah sehingga dia menjadi kuning. Ini tidak bisa kuning merah petak ini sehingga menjadi biru. Kita butuh kuning dan merah di sini, kuning tidak bisa di sini. Dan ya, masih masih lanjut dong. Wow, baru pertama kali saya mendapatkan puzzle dengan peraturan ini, dan bisa melakukan coloring banyak banget. Ini juga nih masih bisa kuning merah di sini, ini menjadi biru, merah, kuning, biru. Dan kita masih bisa lanjut di sini. Ini merah biru sehingga dia menjadi kuning. Ini tidak bisa kuning merah sehingga menjadi biru. Ini adalah merah. Wow, kayaknya sih ini kita bisa melakukan coloring full ya tanpa mendapatkan angkanya. Kuning biru ini menjadi merah, ini menjadi kuning, ini menjadi biru, dan di baris ini kita butuh warna kuning yang tersisa, ini butuh warna merah, baris ini kita butuh warna biru, kita butuh warna merah di sini dan kuning di sini. Oh, kita tersisa baris ini doang sih, kayaknya belum bisa kita selesaikan ya barisnya. Karena misalkan warna merahnya, warna merah bisa aja di sini atau di sini. Kayaknya nggak ada masalah. Warna biru, iya. Sepertinya belum bisa kita selesaikan sih ya baris 1 dan baris 9 ini. Dan berarti sekarang sudah saatnya kita melihat clue sandwichnya untuk mendapatkan angka-angkanya. Oke. Hmm, 30 ya. 30. 30 itu ada berapa cara sih? Satu, dua, tiga, empat. Bentar, bentar. Satu, dua, tiga, empat. Ada 5 cara. Ada 5 cara untuk mendapatkan angka 30 sandwich. Saya bisa melihat sih salah satunya nggak mungkin. Hmm, 159. Hmm, 23. Hmm.
intinya tuh gimana ini ya? Karena kalau kita tahu dalam suatu baris, suatu kolom, dan suatu kotak 3 kali 3 itu harus memuat angka 1 sampai 9. Dan kalau kita jumlahkan suatu baris atau suatu kolom itu harus memuat angka 1 sampai 9. Dan kalau kita jumlahkan semuanya adalah 45. Dan 45 kalau kita dikurangin angka 1 dan 9 ya adalah 35. Jadi semaksimalnya angka yang bisa di antara 1 dan 9 adalah 35. Tapi kalau 30, kita bisa aja ngurangin angka 35-nya dengan angka 5. 35 dengan angka 30. Jadi kita akan tersisa angka 5. Jadi kita tahu nih, di luar sandwichnya itu, di luar angka 1 dan 9, itu kita punya suatu angka yang jumlahnya 5. Jadi makanya kalau saya tadi bilang bisa 5 cara ya. Bisa aja 19 seperti ini, dan ini menjadi 5. Atau simetrisnya, posisi simetrisnya. Atau bisa aja kayak 19 seperti ini, dan ini jumlahnya 5 yaitu 23. Atau posisi simetrisnya juga. Atau yang terakhir 19 seperti ini, dan ini 23. Tapi ini nggak mungkin posisi yang ini, karena 1 dan 9 di sini harus berada dalam warna yang sama, tapi dia bukan berada dalam residu modulo 3 yang sama. Jadi itu nggak mungkin. Jadi intinya tuh, iya 1 dan 9 itu salah satunya harus ada di sini, dan salah satunya harus ada di sini. Ini nggak mungkin 1 dan 9 lagi. Untuk mendapatkan 30 ya. Nah, gimana cara disambiguate-nya ya? Ini mungkin suatu baris ini kayak jumlahnya 27. 27 harus punya 8. 8 antara dua petak. Kalau bentar 1 9. Kalau kita punya 27, kayaknya 19 nggak mungkin dua petak deh. Kalau kita kan punya 35 kurang 27, jumlahnya 8. Di luar sandwichnya harus jumlahnya 8. Tapi kalau 8 itu nggak mungkin jumlahnya diambil dari 3 petak ya. Kalau misalkan ini seperti ini misalkan, dan di luar sandwichnya ada 3 petak. Tapi kita nggak bisa menggunakan angka 1. Itu kan udah melebihi angka 8, nggak mungkin. Sehingga di antara 2 petak di luar sandwichnya, ini jumlahnya 8, atau 1 petak aja gitu jumlahnya 8. Tapi dia kayaknya nggak mungkin 2 petak deh. Karena kalau 2 petak, misalkan aja ya di sini dan di sini. Ini kita punya problem lagi. 1 dan 9 adalah dua angka yang dari residu modulo yang berbeda, tapi warnanya sama ini, kuning. Itu kan nggak mungkin. Kalau 2 petak dari sini, kita punya 2 di sini, 2 petak yang di luar sandwich, 1 9-nya seperti ini. Ini berada dalam satu warna yang sama juga. Kemungkinan terakhir 19 di sini dan 19 di sini. 2 petak ini berjumlah 8. Tapi ini berada dalam modulo sandwich yang modulo 3 yang sama, tapi 19 bukan berada yang sama. Jadi dia nggak mungkin mempunyai 2 petak di luar angka 1 dan 9. Sehingga harus
satu petak aja yang di luar angka 19. Jadi antara 19 seperti ini dan ini menjadi 8, atau kita punya 19 seperti ini dan ini menjadi 8. Berarti 8 ada di dua petak ini. Dan 19 ada di sini. Satunya di sini, satu lagi di sini. Sehingga ini dan sehingga kita tahu ini bakal jadi satu dan satu atau 9. Karena kita tahu dari tadi dalam suatu di kolom ini kita punya salah satu angka dari satu atau 9 harus di tiga petak ini. Tapi kita tahu dalam baris ini kita tahu salah satu dari dua petak ini harus memiliki angka 1 atau 9. Bisa dua-duanya nggak sih? Bentar. Bisa jadi sih dua-duanya kali ya. Satu atau 9 di sini dan ya masih mungkin sih. Sorry. Hmm. Tapi kita tahu bahwa 8 itu antara merah atau biru. Jadi yang grup 258 itu bukan kuning lagi. Oke. Jadi grup yang kuning ini antara grup 147 atau 369. Saya cancel mark sini aja lah coba. Oke. Kalau 19-nya di sini, atau 19 seperti ini. Saya nggak melihat ada yang aneh sih masalahnya. Ini tricky di endingnya doang ya. Gimana cara nge-resolve-nya. Uh, itu 15 jumlahnya. Jumlahnya 15. Hmm, hmm. Bentar. Ini bakal 5, ini bakal 8. Dua petak ini 19 di sini dan 19 di sini. Kalau 19 di dua petak ini bukan 19 lagi. Ini bakal 19. Kayaknya ini nggak mungkin 19 deh. Oh ya karena dua petak ini adalah 19. Enggak. Pusing saya. Sat Kalau ada angka 1 atau 9 di sini, kalau ada angka 1 atau 9 di sini, di baris ini kita tahu kan, di kolom ini kita tahu kan angka 1 atau 9 bakal di sini, satu angka lagi bakal di sini. Sehingga ini bukan angka 1 atau 9. Sehingga 1 atau 9 di baris ini bakal di sini. Dan itu nggak mungkin karena kita punya 19 pair dalam warna yang sama, tapi uh, 1 atau 9 berada dalam modular yang berbeda lagi. Sehingga ini bukan angka 1 atau 9. Jadi antara dia di sini atau di sini. Kalau dia di sini, oh, dia nggak mungkin di sini. Karena kalau dia di sini, sama lagi logikanya. Ini bukan angka 1 atau 9 pada kolom ini. Sehingga di baris ini kita punya angka 1 atau 9 di sini.
Sehingga ini bakal 1 atau 9 pada baris ini logikanya, kalau 8 harus di sini, di luar satu petak di luar angka 1 atau 9, sehingga ini menjadi kuning. Kita punya merah dan kuning yang 1 atau 9. Yang ini bukan yang merah, sehingga ini yang harus kuning dan bersentuhan secara ortogonal. Wow, keren 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 keren. Sehingga kita tahu pada kolom ini yang angka 1 atau 9. Nice. Sehingga ini bukan angka 1 atau 9 lagi, ini menjadi 8 yang di luar sandwich. Ini menjadi 19, sehingga 19 adalah biru dan kuning. Oke. Ini bukan angka 19 lagi, ini juga bukan angka, oh, bentar. Ini mungkin nggak? Nggak, ini nggak mungkin, karena 30 nggak mungkin. Uh, kita tahu jumlah di luar angka 19 tadi 5 kan ya. 6 angka itu terlalu banyak, 3 petak terlalu banyak. Yang ini bukan yang 19, yang ini adalah yang 19 dan menjadi biru. Yang ini, sehingga kolom ini kita butuh yang warna merah, ini menjadi biru, ini menjadi kuning. Kita butuh yang warna kuning kita butuh kuning pada kolom ini, kita butuh warna merah pada kolom ini. Diagonal di sini butuh biru, kolom ini butuh warna kuning, biru kuning menyentuh ini, merah kuning, sentuhan di sini biru, merah, kuning. Kolom ini kita bisa selesaikan semuanya sekarang. Ini menjadi biru, merah, kuning, biru, merah. Nice. Dan kita tahu yang merah itu yang 258 sekarang. Ini bukan 8. Ini bukan 1 atau 9 ya. Ini ntar dulu deh, lihat aja. Dan ya, karena kita punya 19 di sini, ini jumlahnya 30, sehingga ini menjadi 5. Nice. Ups. Menjadi 5, ini menjadi 2. Ini bukan 5 lagi, ganti ya warnanya. Susah lihat ya. Ini menjadi 8. Bukan 8 lagi. Ini bukan 8. Oke. Kita lihat sandwichnya kali ya. Petak ini di biru harus berada di 2 petak ini. Sehingga sandwich yang warna kuning 19-nya nggak boleh terlalu jauh nih. Kayak misalkan ini kan satu angkanya harus di sini 1 atau 9. Kalau di sini 19-nya terlalu jauh. Karena minimal 3 petak untuk mencapai 8. Minimalnya 3 petak untuk mendapatkan 8, tapi itu terlalu banyak karena kita tidak bisa menggunakan angka 1. Jadi yang 19 yang kuning harus di sini. Nggak boleh 19 di sini atau jumlahnya harus 0, jumlah sandwichnya, maka dia bakal di sini. Dan 2 petak ini akan berjumlah 8. Ini antara 26 atau 53. Sehingga yang biru sekarang menjadi 369. Nice. Wow, gokil. Grup yang biru sekarang menjadi 369. Mari kita ganti warnanya menjadi orange. Ini ganti warna hijau. 147 dan 369. Nice. Sekarang 9 kita bisa tempatkan di sini. Ini bukan 9 lagi. Ini bukan 9, ini bukan 9. 1, ini bukan 1. Oke. Ini yang satunya tadi ya. Untuk mencapai 8. Jumlahnya harus 9, harus 8. Oke. Ini bukan 1, satunya di sini di box ini. 1 di box ini. Ini bukan 1 lagi. 1 pada baris ini. Oke, mungkin kita lihat sandwichnya kali ya. Oh, ini 9, sorry. Tadi 30 ya. Ini yang 9 di sini.
9 bukan di sini lagi, 9 di box ini bisa kita tempatkan, 9 di box ini, 9 di box ini, 9 di box ini, kemudian 9 di box ini, dan ya 9 selesai. Dan mungkin sekarang yang satunya kali ya, satunya bisa kita selesaikan nggak sih? Oh, ada X-wing yang belum bisa sepertinya. Iya. Oke, mungkin kita lihat sandwichnya lagi. 20. 20 setidaknya, oh nggak mungkin satu di sini kan. Kalau satu di sini jumlahnya adalah 35 ini. 45 kurang 10 jumlahnya 35. Nggak mungkin satu di sini, maka satu harus di sini. Bukan satu. Ini adalah satu di box ini. Dan ini jumlahnya harus 18. 2 tambah 18. Oke. Hmm, belum terlalu menarik sih. Ini mungkin 17. Ini satu nggak mungkin di sini atau jumlahnya bakal 0 sandwichnya. Ini bukan satu, ini menjadi satu. Ups. Ini bukan satu. Satu meter samping. Dan ini jumlahnya 17. Minimum nggak sih? Nggak sih. 2, 3, 4, 5 minimalnya 14. Ini jumlahnya harus 12. Sehingga ini bukan 2. Antara 48 atau 57. Hmm. Hmm. Ini jumlahnya 18. Bukan maksimum juga. 6, 8. Berapa sih? 18. 6, 8, 14. Kalau ini 3, masih bisa sih. Kalau ini 6, kayaknya nggak mungkin 6 deh. Iya, kalau nggak ada yang bisa. Oke, bukan di situ berarti ya. Hmm. Mungkin harus subcoloring. Tapi mulai di mana kalau subcoloring? Hmm, 20, 27. Ini harus sama dengan ini. Hmm. Kayak nggak nyampe gitu coloringnya masalahnya. Ini harus sama kayak gini. Oke. 3647. Ini 6, 2, 11, 7. Kalau ini 3, 5, 8, 11. Enggak, ini nggak mungkin 3 nggak sih?
Karena kalau 3 ini nggak, bentar. Aneh nih. Gimana sih kalau ini 3, ini 5, ini 8, 11. Kita butuh 7 di sini untuk mencapai 18. Iya 18. Ini menjadi 7, ini menjadi 8. Ini 5. Kalau ini 6, ini 2, ini 8, ini 5. Ini 2, ini 8, ini 5. Ini 11. Dan ini tetap 7. Jadi gimana pun, iya bagaimanapun ini 3 atau 6, ini bakal selalu 7. Oke. 7 menjadi 74, 74, 74, 74, 74, 74, 74, dan 74. Oke. Dan jumlah ini harus 13 ya. Kalau ini 3, 3, 5, 8. Sorry, berapa sih? 11. 3, 5, 8. Bisa aja. Kalau ini 6, 2, 8, 5. 11. Iya. Ini aman, berarti sandwichnya udah aman. Berarti tinggal sandwich ini. Nah, ini dia. 17 yang membantu. 7 tambah 5. Sehingga ini menjadi 2. Ini menjadi 5. Dan sekarang kita tahu ini harus menjadi 3. Jumlah 8. Dan ini harus menjadi 2, 7, 3, 8. Jumlahnya 11, 18, 20. Nice. Dan kita tinggal punya sandwich ini yang terakhir. Tapi saya coba sudoku dulu. Menjadi 2, 8, 5. 2 di sini. 8, 5. 5, 8, 2. 2, 5, 2. Ini menjadi 8. Ya, kita punya sedikit deadly pattern ya yang tersisa. 3 di sini membuat ini menjadi 6, 3, 6. Ini menjadi 6, 3, 3, 6, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3. Dan kita punya sedikit triple deadly pattern nih, yang akan bisa ditentukan dengan jumlah sandwich ini. Jumlahnya harus 17, kita sudah punya 10, sehingga kita butuh 7 lagi untuk mencapai 17, sehingga harus 2 tambah 5. Nice. Dan puzzle selesai. Oke, itu tadi ada video solve saya untuk modular sandwich oleh JC Goddard. Puzzle yang sangat-sangat keren. Jadi dengan adanya sebuah garis ini, kita bisa hampir menyelesaikan mewarnai seluruh grid ini. Sangat keren sih. Dan di ending tadi cukup menarik ya. Ada sedikit tantangan gitu, tantangan untuk menyelesaikan bagaimana sih untuk menentukan angka-angkanya dengan pola coloring tadi. Dan ya cukup seru dan menarik. Dan saya pengen ngasih tahu juga sih sebenarnya kalau dalam peraturan ini, karena peraturannya sangat kuat, jadi dalam suatu box sudoku itu hanya ada 2 pattern yang bisa, tapi tidak termasuk ini ya, rotasi atau refleksi gitu. Jadi hanya ada bisa pattern ini dalam suatu box atau pattern ini, tapi bisa aja rotasi atau refleksi sekali lagi. Dan ya itu sejauh ini saya hanya membuat puzzle dengan full pattern ini gitu. Tapi JC Goddard telah membuat puzzle dengan pattern ini di puzzle ini. Sangat keren sih. Saya sangat kagum karena pattern ini agak susah sih untuk dimasukkan pada grid. Ya, dan JC Goddard berhasil memasukkan 4 pattern dalam grid ini. Wow, keren. Oh enggak cuma 4 pattern ya. Ada 6 pattern bahkan. Oh, keren. Saya belum pernah berhasil untuk menempatkan pattern-pattern itu karena selalu gagal saya membuat puzzle. Sangat keren. Kreasi yang sangat keren dan menakjubkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.